Kami kasih, kami perwakilan dari sopir dan konjak angkutan perkotaan mau meminta untuk dikeluarkan tarif yang baru karena menyangkut BBM sekarang naik, jadi kami minta segera dikeluarkan tarif yang baru sehingga kami di lapangan tidak bertengkar dengan para penumpang. Begitu, Pak. Terus yang kedua, saya tujukan kepada Bapak Kepala Dinas Perhubungan yang kami hormati. Begini, Bapak. Kami mohon dengan sangat, Bapak. Dan harus ojek-ojek di dalam terminal itu, Bapak, mereka tidak punya kepentingan apa-apa, Bapak. Jadi kalau bisa, harus dikeluarkan dari dalam terminal. Karena kita kalau satu hari tidak bayar retribusi, Bapak, kita tidak bisa care. Itu aturan dari perhubungannya begitu. Dan itu kita sudah ikuti, Bapak. Tapi Bapak mereka tidak pernah. Malah seolah-olah mau mengadu domba antara kami dengan ojek. Karena membiarkan. Itu yang kedua, Bapak. Yang ketiga, harus menertibkan angkutan pedesaan, angkutan kota dalam provinsi, dan pika-pika, Bapak, yang selalu berkeliaran di dalam kota, Bapak. Karena sekarang, Bapak, kami melihat petugas itu hanya janji, Bapak, tapi buktinya tidak ada. Bapak mereka baik, omong saja, enak, itu gampang kami atur. Tapi kasihan kami yang di lapangan, Bapak. Bapak mereka ya tiap bulan terima gaji. Sedangkan kami kerjanya hanya begitu, Bapak. Setiap kali kami sampaikan, iya saja, Bapak. Itu sudah dari dulu, Bapak. Tapi pas berkesempatan dengan BBM naik ini, jadi kami sampaikan sekalian, Bapak. Jadi itu tolong, Bapak. Harus ditindak tegas. Dengan bis-bis itu, Bapak. Bis-bis AKDP dari Larantuka, Bapak. Larantuka, ND. Karena mereka itu, kita bandingkan saja, Bapak. Kalau Larantuka itu kota kecil, Bapak. Tapi mereka tertib sekali. Keluar masuknya itu tertib. Kenapa kita mau merek kota yang begitu bagus, begitu ramai, semberawut sekali kan? Kasihan juga tuh, Bapak. Jadi kalau bisa Bapak mereka tolong. Dan harus, Bapak. Karena kalau tidak disampaikan sekarang, kapan lagi, Bapak? Ya, di situ juga tempat untuk saya tiap hari biasanya istirahat di situ. Saya juga menyaksikan betul. Para pegawai di sana, kadang-kadang ojek, pick up masuk, harus anak-anak sopir omong baru mereka terima. Kenapa mereka duduk di sana? Buat apa mereka duduk di sana? Nah, itu menjadi saksi. Saya tiap hari di depan itu ada biliar satu, saya sering main di situ. Pernah anak-anak sopir di Kuang Rotak sempat mau baku pukul dengan anak-anak kota. Mereka datang lapor ke kantor, baru mereka respon. Buat apa mereka duduk di sana? Nah, jadi dalam hal ini kami juga, saya dengar teman-teman tadi mereka bilang kita harus ke anggota dewan di kantor DPR. Dalam hal ini kami minta juga teman-teman DPR bisa mengawal ini supaya secepatnya tarif ini dikeluarkan. Nah, di sini saya sebagai masyarakat, saya hanya berpartisipasi untuk mereka bisa mendapatkan tarif yang jelas di pemerintah. Terima kasih, saya kembalikan. Mungkin teman-teman yang lain ada mau. Sudah tidak ada lagi. Karena ada perhubungan tapi kayak tidak ada melaksanakan sesuatu juga. Jadi kalau memang tidak bisa urus ya, kalau bisa dibubarkan saja toh. Untuk apa ada perhubungan tapi kalau dibiarkan saja begitu toh. Jadi maksudnya kalau di sana itu saya lihat bagus itu cuma Pak Yos saja. Pak Yos itu yang selalu kawal terus kalau mobil keluar masuk. Tapi kalau yang lain minta maaf. Kami sekarang kan kebanyakan kepercayaan kami itu hanya kepada lantas. Karena kalau lantas, mobil luar masuk, lantas langsung tindak tilang. Tapi kalau perhubungan ini tidak, biarkan saja. Biarkan saja. Kami mendengar dan memahami, mencermati satu persatu. Hari ini juga ada Pak Bupati di sini, rapat paripurna ada.
Pak Kadis Perhubungan juga ada. Kesempatan ini kami langsung berikan kepada Bupati untuk menjawab sekaligus bisa menindaklanjuti dalam waktu 1x24 jam. Memang kenaikan BBM ini berpengaruh terhadap seluruh sektor perekonomian di Indonesia, termasuk tarif. Oleh karena itu kesempatan ini kami langsung berikan kepada Pak Bupati. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ya keluarga besar angkutan Kabupaten Sika yang hari ini langsung menemui pimpinan DPD dan kebetulan saya juga hadir di sini. Kami baru selesai menyelesaikan sidang dan mendapatkan ya masukan-masukan aspirasi dari warga Kabupaten Sika terutama di bidang transportasi. Saya sudah mendengarkan dengan seksama. Tentunya kita akan menindaklanjuti segera. Yang pertama berkaitan dengan tarif, ya sebagai dampak dari perubahan kenaikan BBM. Nah, pemerintah hari ini kami sudah mulai bekerja sesuai ketentuan. Kami harus menunggu ya penetapan ya batas bawah batas atas oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur. Nanti kami sudah menghubungi, masih tunggu jawaban. Mudah-mudahan ya dalam beberapa jam ke depan sudah ada penetapan itu sehingga kita langsung menindaklanjuti. Apabila ya lebih dari 24 jam provinsi belum ya memberikan arahan, kami akan segera ya menetapkan tarif sementara ya, sehingga kegiatan transportasi di Kabupaten Sika tetap jalan dan tidak ada yang mengalami kerugian. Ya, kami menunggu 1x24 jam. Kalau belum ada informasi, ya sebagai bupati saya melakukan diskresi. Jadi buat aturan sendiri untuk menyelamatkan. Tetapi sifatnya sementara. Ya, kita harap beberapa jam ke depan. Kedua, berkaitan dengan saran-saran untuk peningkatan pelayanan. Ya, saya terima dengan baik. Ini baru pertama kali saya mendengarkan soal bagaimana pelayanan di terminal-terminal. Jadi hari ini saya tugaskan ya Kepala Dinas Perhubungan untuk segera menyiapkan langkah-langkah dan besok pagi sudah berubah di setiap terminal dan juga harus berkelanjutan. Ya, jangan kena demo baik sebentar kemudian dia kembali lagi dengan cara lama. Ya, jadi saya menyampaikan terima kasih ini adalah satu tugas yang diberikan kepada kami ya oleh rakyat dan kami segera tindak lanjuti dalam 1x24 jam. Dan pasti kita akan berkoordinasi dengan teman-teman TNI Polri ya untuk membantu dalam rangka pelayanan kepada rakyat. Ini juga adalah tugas negara. Ya, masukan-masukan tadi kami tampung dan segera kita tertibkan ya untuk satu ekosistem bisnis, satu ekosistem pelayanan publik di Kabupaten Sika yang baik dan menyenangkan. Kami juga menyampaikan permohonan maaf mungkin karena selama ini kami lalai tidak memperhatikan karena beberapa adik-adik datang demo baru kami mengerti. Ya mohon maaf mungkin kontrol dari kami kurang, tetapi atas aspirasi yang berharga siang hari ini pasti segera kami tindak lanjuti. Dan kesempatan kami berikan kalau setelah kami tindak lanjuti ada yang hal-hal yang merasa tidak puas silakan perwakilan terus menerus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sika. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Bupati. Kami akan kawal pernyataan Bupati untuk 1x24 jam. Ketika belum ada arahan dari provinsi, pemerintah daerah dapat menetapkan tarif sementara. DPRD siap kawal. Sekian dan terima kasih ya kawan-kawan.